Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Safa Ananda dengan NPM 21.029 dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini saya akan membahas salah satu fenomena kontemporer yang marak saat ini, yaitu fenomena game online. Jadi game online ini udah menyebar ke berbagai negara yang ada di dunia ini. Dan Indonesia jadi salah satunya. Salah satu penyebabnya karena globalisasi, khususnya di bidang teknologi, yang tentunya udah berkembang di zaman ini. Dan tentunya globalisasi ini pasti ada penyesuaian dalam penerimaan budaya tertentu. Nah, hal ini yang akan jadi pembahasan kita hari ini, yaitu bagaimana fenomena ini dapat diterima oleh berbagai lapisan budaya yang ada, dan tentunya dibahas dengan perspektif psikologi lintas budaya pastinya. Menurut pendapat Kim et al. Dalam Aziz tahun 2011 yang dikutip oleh Kustiawan dan Utomo tahun 2018, game online merupakan suatu permainan yang dimainkan oleh banyak orang dari berbagai penjuru dunia di waktu yang sama dan terhubung melalui jaringan internet. Contohnya seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, Clash of Clans, Wordle, dan lain-lain. Bahkan permainan yang awalnya dimainkan secara tradisional, seperti catur dan sudoku pun, sudah bisa diakses menggunakan jaringan internet dengan mengaksesnya lewat platform digital. Menurut Ernst Cassirer tahun 1944, manusia adalah hewan simbolikum, yaitu makhluk yang memahami simbol-simbol, yang kemudian akan tercipta proses pemaknaan terhadap simbol-simbol tersebut, yang disebut sebagai proses komunikasi. Melalui pemaknaan inilah, kemudian manusia mencari tahu dan berbagi mengenai realitas. Simbol-simbol ini membantu manusia untuk mencari tahu tentang kejadian tentang dunia ini dan berusaha untuk memecahkan masalah yang ada dengan solusi yang efektif dan efisien. Ada 3 macam simbol pada manusia, yaitu yang konservatif atau mitologi dan agama, yang relatif atau bahasa, dan yang progresif atau seni dan ilmu pengetahuan. Simbol yang akan saya bahas yaitu simbol progresif dan simbol relatif. Simbol yang berkaitan dengan seni dan ilmu pengetahuan yaitu progresif. Seni dan ilmu berubah hampir setiap saat, karena sifat keduanya yang sangat progresif. Maka kita mengenal berbagai gadget atau hasil ilmu pengetahuan dengan berbagai desain atau hasil seni rupanya itu sendiri. Simbol yang digolongkan sebagai relatif yaitu bahasa. Bahasa harus berubah agar dapat mengikuti perkembangan kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya kode atau bahasa biner. Transformasi budaya secara teoritis diartikan sebagai suatu proses dialog yang terus-menerus antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan donor sampai tahap tertentu membentuk proses sintesa dengan berbagai wujud yang akan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Proses pembentukannya dari inkulturisasi dan akulturasi. Inkulturisasi adalah sebuah bentuk tindakan di mana memiliki tujuan untuk melakukan penyesuaian kembali dari sebuah kebudayaan asli yang sempat melebur dengan kebudayaan lain. Menurut Kroeber, akulturasi itu meliputi perubahan di dalam kebudayaan yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari kebudayaan lain yang akhirnya menghasilkan makin banyaknya persamaan pada kebudayaan itu. Ada 4 hal yang biasanya dibahas saat kita membicarakan proses komunikasi. Yang pertama adalah encoding, yaitu proses di mana seseorang memilih baik secara sadar ataupun di bawah sadarnya
modalitas dan metode tertentu untuk membuat dan mengirimkan pesan atau informasi kepada orang lain. Matsumoto dan Juang, 2004. Contohnya, orang yang membuat game online ingin menyampaikan informasi bahwa inilah hal yang bisa dilakukan oleh teknologi informasi sekarang ini. Yang kedua adalah decoding, yaitu proses di mana seseorang menerima sinyal dari orang lain dan menerjemahkannya ke dalam pesan yang bermakna. Misalnya, dari proses decoding ini, orang-orang akan mengetahui game online dan mulai tertarik untuk memainkan game online tersebut. Yang ketiga adalah signal atau sinyal sendiri adalah kata-kata dan perilaku spesifik yang dikirimkan oleh seseorang selama komunikasi berlangsung. Misalnya bahasa verbal spesifik dan perilaku nonverbal yang disampaikan saat berbicara. Contohnya, promosi game online yang dilakukan oleh YouTuber atau iklan yang bertujuan untuk menarik minat orang banyak untuk memainkan game online tersebut. Dan yang terakhir adalah channel, yaitu informasi sensoris spesifik saat sinyal dikirimkan dan pesan diterima, seperti penglihatan, visual dari game online, dan suara. Dalam proses encoding dan decoding komunikasi antar budaya memengaruhi cara kita menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh lawan bicara, baik secara verbal maupun nonverbal. Orang dari suatu budaya cenderung membawa budayanya saat berinteraksi dengan orang lain. Pada komunikasi intrabudaya, pihak yang berinteraksi secara implisit memiliki aturan dasar yang sama. Saat orang berkomunikasi dengan aturan yang sama seperti ini, maka mereka dapat lebih fokus pada isi pesan yang disampaikan. Ia dapat menangkap dan menginterpretasikan pesan menggunakan kode atau aturan yang sama. Contohnya, orang-orang yang punya hobi bermain game. Ketika berkomunikasi, mereka akan dengan mudah menerima game yang lebih canggih, yaitu game online itu sendiri. Sementara itu, kondisi sebaliknya terjadi di dalam komunikasi interbudaya. Pihak yang berkomunikasi rentan mengalami kesulitan untuk fokus terhadap isi pesan yang disampaikan. Contohnya, kebudayaan yang mengenal teknologi informasi dengan yang tidak mengenal teknologi informasi sama sekali akan susah untuk berkomunikasi dengan budaya tersebut. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.